Nah, sore hari ini kita akan bahas dulu ya topik yang pertama, subtopik yang pertama dari materi perkuliahan kita ini dengan subjudul Tuhan sumber ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan atau knowledge merupakan suatu kekuatan atau power. Mengapa? Karena eh, bagi sebagian banyak orang menganggap bahwa dengan pengetahuan dia bisa melakukan banyak hal, menggapai banyak hal, mengerjakan banyak hal. Namun Bapak Ibu, istilah pengetahuan adalah suatu kekuatan. Nah, ini bisa menjadi suatu masalah kalau kita bicara lebih jauh lagi di dalam konteks dunia pendidikan, khususnya di dalam pendidikan Kristen. Karena kesannya dengan menjadikan pengetahuan itu semacam kekuatan atau power tadi, sepertinya ya pengetahuan itu diposisikan ya dalam posisi yang lebih tinggi dibanding daripada Tuhan. Dan hal ini akan mengakibatkan banyak orang meninggalkan, mengabaikan pentingnya karakter dan juga dengan spiritualitas. Nah, di samping ada banyak sekolah, sekolah yang mengajarkan tentang pengetahuan umum, ya, bahkan bukan hanya sekolah-sekolah umum atau perguruan tinggi umum, termasuk juga sebenarnya sekolah dan bahkan perguruan tinggi yang bernapaskan Kristen pun seringkali juga hanya eh, mempersiapkan, mendidik, memperlengkapi setiap anak didiknya itu untuk mengejar pengetahuan setinggi mungkin. Nah, sehingga nilai-nilai kekristenan minim diajarkan bahkan dipraktekkan ya di dalam kehidupan setiap siswanya. Sehingga bisa dikatakan pengenalan mereka terhadap Tuhan bahkan termasuk juga mempraktekkan karakter-karakter Kristiani itu sangat minim terlihat di dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapak Ibu. Nah, eh, sekolah Kristen yang hanya menekankan pengetahuan, ya, yang bersifat kognitif, ya, dan mereka lupa memperkenalkan keberadaan Allah, ya, karakter Allah, ya, menjadi bagian daripada kehidupan siswanya. Nah, ini akan membawa persoalan. Persoalannya apa? Para siswa itu, ya, memang bisa mencari pengetahuan, ya, yang maksimal. Tetapi pengetahuan yang maksimal itu bisa membawa dampak atau akibat di mana siswa itu akan minim memiliki karakter ataupun juga spiritualitas yang takut akan Tuhan. Karena mereka sudah lebih cenderung hanya diperlengkapi dengan pengetahuan sekuler ataupun juga pengetahuan umum, Bapak Ibu. Nah, maka untuk itulah sebenarnya sekolah, khususnya pendidikan Kristen, harus juga melihat bahwa sumber pengetahuan sejati itu hanya bisa didapatkan di dalam Allah dan juga di dalam Alkitab. Maka dengan demikian menjadi sangat pentinglah sebenarnya pengetahuan akan Allah dan juga Alkitab diajarkan di dalam kehidupan siswa-siswa Kristiani. Karena ini menjadi fondasi cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku, dan cara melakukan segala sesuatu. Maka tidak mengherankan kalau di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 ditegaskan, takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Nah, hal berikut yang perlu kita pahami Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah apa saja komponen atau unsur-unsur atau bagian daripada pengetahuan itu sendiri. Yang pertama adalah kebenaran. Nah, kita menyadari bila rasa ingin tahu kita dituntut untuk dipuaskan, maka rasa ingin tahu kita akan menuntut kita untuk mencari tahu tentang kebenaran pengetahuan yang kita inginkan. Nah, namun Bapak ini juga beresiko tanpa kehadiran, tanpa peran Tuhan sebagai pondasi daripada pengetahuan itu sendiri. Contoh,
Charles Darwin menyatakan bahwa manusia berasal dari kera atau monyet. Ya, yang kita kenal dengan istilah paham evolusi. Ya, justru sangat bertentangan dengan Alkitab. Paham dan pemikiran daripada Charles Darwin seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Bicara masalah tentang penciptaan manusia itu berasal dari debu dan tanah. Kenapa Darwin memiliki pemahaman yang salah tentang asal-usul daripada manusia? Karena kerangka berpikir atau dasar berpikir Darwin itu tidak dilandasi oleh Alkitab. Sehingga pengetahuan, teori, ilmu yang dibangun oleh dia menjadi bertentangan dengan Alkitab. Saya kira Bapak Ibu ingat betul, waktu kita masih zaman-zaman waktu sekolah, SD, teori Darwin ini sangat begitu menggema dan bahkan ini menjadi sebuah doktrin yang harus kita percayai, kita terima ya dari pengajaran guru-guru kita sebenarnya. Maka saya ingat dulu ya, saya seringkali waktu mengikuti ujian biologi ada muncul pertanyaan dari mana asal usul manusia Bapak Ibu. Saya selalu menulis di dalam jawaban saya itu berasal dari Tuhan. Guru biologi saya selalu menyalahkan jawaban saya. Mengapa dia menyalahkan jawaban saya? Karena dia penganut paham uh, teori daripada Darwin sendiri. Nah, artinya ini kan itulah pergumulan yang kita alami dulu waktu kita masih sekolah di SD. Bagaimana sebuah paham yang tidak sekuler, yang tidak didasari oleh firman Tuhan. Harus kita percaya, harus kita terima, padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini salah satu bentuk contoh, Bapak Ibu, betapa sebuah pengetahuan yang tidak didasari oleh firman Tuhan itu akan bertentangan ya dengan kebenaran-kebenaran Alkitab. Nah, meskipun ada banyak sumber pengetahuan yang tersedia, maksudnya di sini adalah pengetahuan sekuler atau pengetahuan umum Bapak Ibu, dan semua orang berusaha, nggak salah semua orang mencari pengetahuan sebanyak mungkin, setinggi mungkin. Tetapi perlu dipahami, perlu disadari bahwa jenis pengetahuan apapun yang ada di muka bumi ini tidak lain tidak bukan asal usulnya sumbernya adalah dari Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita kembali kepada teori Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari proses evolusi, ya, dari monyet yang pada akhirnya dia terus mengalami perubahan dan akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Itu kan sangat jelas sekali kita lihat Bapak Ibu. Produk dari sebuah pengetahuan yang tidak didasari oleh firman Tuhan justru ya bertolak belakang dengan apa yang sudah Tuhan jelaskan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 bahwa asal usul manusia tidak lain tidak bukan adalah hasil ciptaan daripada Tuhan itu sendiri. Bukan merupakan hasil proses evolusi, perubahan dari seekor monyet pada akhirnya menjadi manusia. Bukan. Nah, maka untuk itulah supaya pengetahuan kita menjadi paripurna, ya perlu kita memahami bahwa sumber pengetahuan itu adalah Tuhan. Maka untuk itulah Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Untuk mendapatkan pengetahuan yang paripurna, yang maksimal, yang sejati, yang tinggi, yang dikehendaki oleh Tuhan, kita harus mulai dari Tuhan. Caranya bagaimana? Dikatakan di sini, carilah dahulu kerajaan. Cara praktisnya mencari kerajaan Allah itu bagaimana? Kita harus sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi di dalam hati. Itu start awal. Ya, bagian daripada pencarian kehendak Allah. Lalu setelah itu, fase yang kedua apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu bagian daripada pencarian daripada kerajaan Allah. Fase yang ketiga, ya, bertumbuh, berubah, dan dewasa di dalam Kristus. Nah, kalau minimal ketiga hal ini kita lakukan, maka untuk itulah dikatakan, Tuhan akan tambahkan kepada kita, ya, banyak hal.
Apa saja? Salah satunya adalah kepintaran, kecerdasan, atau pengetahuan. Nah, cuma Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen tidak memahami, tidak menyadari bahwa sumber pengetahuan itu bukan Tuhan. Nah, sehingga lahirlah paham, pemikiran, kesimpulan, penemuan yang keliru, bahkan yang bengkok seperti apa yang ditemukan oleh Charles Darwin di atas tadi, Bapak Ibu. Nah, maka untuk itu kita harus kembali meletakkan posisi sumber pengetahuan itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan, dan juga kita harus jelaskan ini kepada setiap orang yang kita ajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, ya masih berhubungan dengan yang dimaksud dengan eh, komponen pengetahuan. Yang kedua, ya, komponen pengetahuan itu adalah keyakinan. Apa itu keyakinan? Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan tidak lepas dari apa yang kita yakini. Ya, ketika kita mengatakan saya tahu bahwa dia tidak bersalah, contoh-contoh saja nih. Kita mengatakan, ya, saya tahu seseorang itu tidak bersalah dan saya percayakan hal itu. Dalam kasus ini, kita bisa melihat ada kesinambungan, ya, ada hubungan yang kuat bahkan saling dukung mendukung antara kepercayaan atau keyakinan dengan pengetahuan. Jadi di sini kita lihat, ya, pengetahuan itu sebenarnya tidak boleh lepas dari yang namanya keyakinan, kepercayaan, ya. Nah, Suaranya kemut, Pak Tony. Suaranya di mute, Pak Tony. ya, baik. Nah, oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, antara pengetahuan dan keyakinan atau kepercayaan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Pengetahuan dan kepercayaan itu atau keyakinan itu satu paket dia. Jadi kalau seseorang ya yakin ya dalam kasus seperti saya katakan tadi, saya tahu bahwa dia tidak bersalah. Jadi menurut pengetahuan kita, kita orangnya itu misalkan tidak bersalah. Nah, tapi makin lebih yakin lagi kita ya dengan adanya satu kepercayaan, ada satu keyakinan bahwa nyata-nyatanya orang itu memang tidak bersalah. Nah, dari pemahaman atau contoh di atas tadi Bapak Ibu, maka kita lihat kebenaran dan keyakinan sebagai bagian dari yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain. Ya, pengetahuan dan keyakinan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Ya, antara satu dengan yang lain. Jadi antara pengetahuan dan keyakinan ini sebenarnya selalu dia ada dan berdampingan ya di dalam setiap apa yang kita pelajari. Nah, pengetahuan membutuhkan kebenaran dan keyakinan sehingga pengetahuan itu bersifat jasmani, tapi juga pengetahuan itu juga bersifat rohani, Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi tentang sumber pengetahuan jasmani dan rohani tersebut. Yang tidak lain tidak bukan itu berasal dari Allah. Ya. Nah, maka untuk itulah 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Apa aja itu? Roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Dan dikatakan roh, jiwa, dan tubuh ini harus terpelihara tanpa cacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, dikatakan di sana, semoga roh. Ini kan bicara masalah kehidupan rohani. Oke. Unsur roh itu kan ada di dalam diri setiap manusia. Oke. Yang kedua, jiwa. Jiwa ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Akal. Artinya apa? Pengetahuan, pikiran. Ya. Dan juga di dalam satu tubuh yang sama. Ya, kita namanya punya rangkap. Ya, sebagai tempat bernaungnya roh, jiwa, yaitu apa? Tubuh. Nah, maka kalau di sini kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iya,
Setiap manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari Allah. Apalagi dalam konteks kita mau mencari pengetahuan. Tidak bisa. Karena ada roh ranah Allah, ranah roh di dalam diri semua manusia yang mana ranah itu merupakan tempat tinggal Allah memimpin menguasai hidup kita. Nah, dengan kehadiran roh Allah dalam diri kita, itu akan memampukan kita lebih maksimal lagi sebenarnya untuk mendapatkan pengetahuan yang tinggi. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana sebenarnya antara keyakinan kehadiran Allah dalam diri kita, dalam konteks ini bicara masalah keyakinan itu, tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengetahuan. Nah, kalaupun dalam realitasnya kita menemukan ada orang berusaha membuang peran Allah di dalam pengetahuan, ya seperti yang dilakukan oleh Charles Darwin. Akibatnya apa? Kesimpulan hasil penemuan dari pengetahuannya justru apa? Merusak manusia atau bertentangan dengan Tuhan. Nah, itu contoh bagaimana sebenarnya kalau seorang pribadi, manusia tidak melihat peranan atau hubungan yang kuat antara Allah dengan pengetahuan itu sendiri. Mengakibatkan penemuannya, pengetahuannya itu cenderung merusak dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika manusia berhasil menyingkapkan pengetahuan yang baru, saya tidak memakai kata menemukan atau membuat pengetahuan yang baru. Saya tidak pakai kata itu. Karena pada dasarnya, ya tidak ada ya pengetahuan yang baru dibuat oleh manusia pada dasarnya. Saya ulangi Bapak Ibu. Tidak ada pengetahuan ya yang dibuat oleh manusia. Nggak ada. Pembuat pengetahuan itu pada dasarnya adalah Tuhan. Peran manusia hanya berusaha menemukan menemukan sumber pengetahuan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Ya, selangi Bapak Ibu. Tuhanlah yang menjadi sumber pengetahuan alias pembuat pengetahuan, kepintaran. Manusia itu hanya menemukan ya pengetahuan yang sudah Tuhan buat pada dasarnya. Ya, maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak boleh sombong waktu dia bisa menemukan iya pengetahuan yang sudah Tuhan ciptakan. Tidak boleh dia sombong. Kalaupun manusia bisa menemukan pengetahuan yang sudah Tuhan buat itu, tidak lain tidak bukan hanya kasih karunia Tuhan aja sebenarnya. Karena pada prinsipnya manusia tidak ada yang membuat pengetahuan, tapi mereka hanya menemukan saja. Ya, tentang pengetahuan itu sendiri. Tapi pembuatnya, iya, dari awalnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita dapat mau simpulkan sementara. Pengetahuan sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kehadiran Allah. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan Allah juga yang menciptakan manusia. Allah juga yang menciptakan bumi dan segala isinya. Itu menjadi bukti bahwa antara Allah dengan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Maka untuk itu sebenarnya setiap manusia harus ya membiarkan peran Allah di dalam kehidupannya sehingga dia bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mumpuni. Nah, Amsal 2 ayat 6 sebenarnya sudah mengingatkan ya di mana dikatakan di sana karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya ulangi Bapak Ibu. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ini bicara masalah pengetahuan kan? Ya. Jadi Tuhan adalah sumber pengetahuan, Tuhan adalah sumber kecerdasan. Itu yang dimaksud dengan di sini. Tuhanlah yang memberi hikmat. Oke. Nah, dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Maka lebih jelas lagi sih.
Sebab Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan pengertian datang dari mulut. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat dan daripada firman-Nya datang pengetahuan kita sendiri. Makin jelas dari Amsal pasal 2 ini, ayat 6 ini Bapak Ibu, tentang asal-usul sumber daripada pengetahuan itu. Tidak lain tidak bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sebenarnya. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu. Bagi kita, bagi kita yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita mendapatkan dua hal sehubungan dengan pengetahuan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan ya, hikmat Bapak Ibu, artinya adalah kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Iya, yang sangat begitu pelik. Sulit. Contoh hikmat yang paling fenomenal itu kan bisa kita lihat misalkan di dalam kehidupan Salomo. Waktu dia harus memutuskan dan menentukan di antara dua orang ibu yang memperebutkan dua orang anak. Di situ hikmat yang dari Tuhan dipakai oleh Salomo. Karena Salomo sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Artinya, hikmat itu tidak didapatkan melalui proses pendidikan, melalui proses pembelajaran. Enggak. Hikmat itu didapatkan pada waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi. Nah, hal yang kedua yang kita dapatkan, Bapak Ibu, ya, waktu kita sudah percaya kepada Tuhan apa? Pengetahuan dan pengertian. Ya, yang lebih yang melebihi dari pengetahuan dari orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Itu diberikan Tuhan buat kita. Nah, itu kelebihan kita sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus, ya, dibanding dengan saudara kita yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Kalau saudara kita yang belum bertobat kepada Kristus, Bapak Ibu, mereka hanya mendapatkan namanya pengetahuan, yaitu melalui proses belajar, mulai dari SD, SMP, sampai dengan perguruan tinggi. Mereka hanya cuma bisa dapat itu aja sebenarnya. Tapi hikmat mereka tidak dapat. Karena mereka belum di dalam Kristus dan Kristus belum ada dalam mereka. Alias artinya apa? Mereka belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Ya. Nah, ini yang harus kita syukuri. Ini yang harus kita berterima kasih kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya punya harapan yang sangat begitu tinggi terhadap Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tolong jelaskan ini kepada setiap orang yang kita layani. Ya, tolong kita jelaskan ini kepada setiap orang yang kita ajar bahwa kita diberikan kemampuan lebih, yaitu hikmat sebagai konsekuensi daripada pertobatan kita kepada Kristus. Di samping kita mendapatkan pengetahuan dari hasil proses belajar. Hal berikut yang saya kira perlu juga kita pahami Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, adalah sumber pengetahuan dalam pendidikan secara umum atau secara sekuler. Yang pertama, sumber pengetahuan dalam pendidikan secara umum atau secara sekuler, yaitu panca indera sebagai sumber pengetahuan. Nah, semua manusia waktu Tuhan ciptakan ke dunia ini, bersamaan dengan itu Tuhan sudah kasih yang namanya panca indera. Apa itu? Mata, telinga, mulut, dan lain sebagainya. Artinya begini Bapak Ibu. Panca indera ini, yaitu mata, telinga, dan mulut, dan lain-lain, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ini kan menjadi sumber dalam perspektif umum ya, dalam pemahaman umat secara sekuler. Ini kan bisa menjadi ya sumber pengetahuan yang sangat berarti buat kita di dalam memahami dan mengerti sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya. Contoh, kita bisa merasakan dunia dengan menggunakan, karena kita bisa menggunakan indera kita kan gitu. Kita bisa tahu, ya, membedakan, ya, bulan, matahari, bintang dan planet-planet yang lain. Karena kita dikasih Tuhan mata untuk melihat, membedakan antara bulan, matahari, dan
planet lain. Kan kira-kira begitu. Kita bisa membedakan bunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Karena Tuhan kasih kita telinga. Oke? Kita bisa tahu. Ya, sesuatu yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Karena kita bisa juga membaca lewat berbagai sumber informasi yang ada. Apakah melalui teks buku atau juga melalui media internet. Nah, itu contoh bahwa panca indera itu sebagai sumber pengetahuan secara umum. Ya. Nah, mungkin dalam konteks pemahaman ini Bapak Ibu, melahirlah pemikiran yang disebut dengan kaum empirisme. Kaum empirisme itu adalah kaum yang mengedepankan, mementingkan pengalaman konkret sebagai hasil daripada panca indera yang mereka punya. Ya. Ada banyak persoalan yang muncul dari paham empirisme ini, Bapak Ibu. Karena mereka paham empirisme ini kan tadi kan mengedepankan pengetahuan mereka itu berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, bahkan apa yang bisa kita baca lewat mulut. Kan pemahaman mereka diukur, didasarkan oleh itu, Bapak Ibu. Nah, dengan pemahaman yang seperti itu, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mereka ini akan mengandalkan pengalaman indrawi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Tapi mereka lupa. Sumber pengetahuan yang didasari oleh indera tadi, mata, telinga, dan mulut, itu bersifat subjektif. Artinya apa? Ada relativitas di sini. Dalam artian apa? Tidak bisa dijadikan menjadi standar. Tidak bisa dijadikan menjadi ukuran untuk semua orang. Nggak bisa. Karena itu bergantung kepada mata setiap orang berbeda untuk melihat sesuatu, untuk memaknai sesuatu. Telinga setiap orang berbeda juga untuk mendengar setiap informasi. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Di era ya, kemajuan teknologi informasi yang ada hari ini, sangat sulit bagi kita membedakan dimaksud dengan berita hoax dan berita kebenaran. Sulit sekali. Ya. Artinya Bapak Ibu, karena begitu masifnya berita hoax itu, ya banyak orang karena tidak selektif, tidak kritis, ya menelusuri lebih jauh. Informasi yang didapat itu berita hoax atau kebenaran. Maka ada banyak orang yang mempercayai. Dan waktu mereka mempercayai itu, maka apa? Mereka bertindak. Dan waktu mereka bertindak, kelihatanlah ada dampaknya. Menimbulkan apa? Huru hara. Nah, untuk itulah kenapa pemerintah mengeluarkan pasal untuk menjaga supaya masyarakat Indonesia harus selektif di dalam menerima sebuah informasi. Ini berita hoax atau berita benar. Dan sudah cukup banyak fakta Bapak Ibu. Orang yang tidak selektif menerima informasi. Apa yang terjadi? Mereka masuk penjara. Sebut saja Ratna Sarumpait. Kan gitu. Itu saya katakan tadi bahwa pengetahuan yang bersumber dari indera itu tidak sangat bersifat subjektif, bahkan relatif. Nah, bahkan ini tidak bisa dijadikan menjadi standar standar bagi semua orang. Karena kenapa? Setiap kita punya mata yang berbeda dalam melihat sesuatu, punya telinga yang berbeda dalam mendengarkan setiap informasi, dan setiap manusia yang punya mulut pun juga punya berbeda paham cara yang berbeda juga membaca sebuah informasi. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya perlu diketahui bahwa pengalaman indrawi setiap orang akan berbeda dalam menilai sebuah objek. Ya, maka dari sini kita lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya panca indera sebagai sumber pengetahuan tidak bisa dijadikan menjadi tolak ukur mutlak, ya dalam memahami pengetahuan. Tidak bisa.
Karena di sini ada unsur relativitas atau subjektif yang berpotensi